Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Hilman Hermansyah. Saya dari SMP Negeri 3 Cikanjung. Saya akan mereview buku ini dengan teknik AIH, yaitu alasan membaca buku ini, isi dalam buku, dan hikmahnya ketika membaca buku. Buku ini berjudul Pembalakan Hutan, penulis Yunus Harjito, SE, penerbit Stikomplus. Jumlah halaman yang ada di dalam buku ini 126 halaman. Nah, sebelum saya mereview buku ini, saya akan memberitahukan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Ada Roni, Herman itu adalah ayahnya Roni, Paman Haris adalah kakak Herman, dan ada Mbok Ijah adalah pembantu di rumahnya Paman Haris. Rudi, Bowo, Sugeng itu adalah teman-temannya Roni, dan terakhir ada polisi. Nah, buku ini menceritakan tentang penebangan hutan secara liar. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Alasannya, buku ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Roni dan teman-temannya membantu pihak kepolisian untuk menangkap tindak kejahatan penebangan kayu di hutan. Isi dari buku ini diceritakan Roni dan Herman, ayahnya Roni, pergi liburan sekolah ke rumah Paman Haris yang berada di desa Arjumulyo. Sesudah sampai di rumah Paman Haris, ketika pada malam hari, Herman, Roni, dan Paman Haris mulai bercengkrama di ruang tengah, mulai bercerita tentang pencurian kayu di hutan. Para pencuri terorganisasi dengan rapih, mirip sindikat mafia. Kalaupun ada pembalak hutan tertangkap, paling hanya penebangnya saja, sementara dalang penadah atau pengusaha yang mendanai aksi mereka bebas dari hukuman. Nah, diceritakan suatu hari Roni mulai berkenalan dengan 3 orang anak desa yang bernama Rudi, Bowo, dan Sugeng. Bersama teman-teman barunya, Roni melakukan petualangan yang seru, menjelajah hutan, naik bukit, mencari jamur, berburu burung liar, dan banyak lagi. Roni pun merasa senang ketika bermain dengan teman-temannya. Pada waktu itu, Roni membahas pencurian kayu di hutan, tetapi temannya Rudi, Bowo, dan Sugeng menghiraukan pembahasan itu. Roni mulai curiga dengan sikap temannya. Akhirnya Roni memutuskan untuk pergi ke rumah temannya. Sesudah bertemu dengan temannya, akhirnya teman-teman Roni mulai mengakui bahwa orang tuanya termasuk pelaku pencurian kayu di hutan, dan banyak orang desa yang terlibat di dalam aksi pencurian kayu di hutan. Mereka diperintah dan dibayar oleh para cukong yang datang dari kota. Pada akhirnya polisi datang untuk menangkap penebang hutan, karena polisi sudah mempunyai informasi yang valid bahwa banyak warga desa yang terlibat dalam aksi pencurian kayu di hutan. Haris, pamannya Roni, mencoba untuk membujuk dan menasehati anak-anak itu harus tahu kalau sebagian warga desa yang tinggal di pinggir hutan hanya diperalat oleh para cukong dan pedagang dari kota. Akhirnya anak-anak dan warga desa mau membantu petugas polisi untuk menangkap dalang atau otak di balik aksi pembakaran hutan. Polisi menjamin keselamatan warga desa atas partisipasi mereka dalam upaya membantu memberantas tindak kejahatan terhadap hutan. Akhirnya Roni dan teman-temannya juga warga desa
bisa bekerja sama dengan polisi menangkap pelaku penebangan hutan secara liar. Nah, hikmahnya ketika saya membaca buku ini yang dapat saya ambil, kita itu harus mempunyai sikap yang jujur, membantu orang lain, dan harus mampu menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.